Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teknologi hilirisasi industri tembaga sumber daya alam. Saya sendiri Nabila Zulfa Kudrati, NIM 1022395. Saya Kaisanida Safira dengan NIM 102231103. Dan saya Lydia Safira Adiba dengan NIM 102230553. Saya Sabila Fauzia dengan NIM 1022391. Nah, di sini akan kita bahas tentang pendahuluannya, teori dasar, pembahasan, analisis, dan juga kesimpulannya. Nah, untuk pendahuluan, tembaga atau CU ini merupakan sumber daya mineral strategis nasional dengan peran penting di berbagai sektor industri. Nah, digunakan luas pada industri listrik, elektronik, otomotif, dan telekomunikasi karena konduktivitasnya tinggi dan juga tahan korosi dan juga mudah dibentuk. Nah, di Indonesia ini memiliki cadangan besar tembaga, terutama di Papua, yaitu tepatnya di PT Freeport Indonesia dan Nusa Tenggara Barat atau PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Nah, sebagian besar produksi ini masih berupa biji atau konsentrat mentah sehingga nilai tambah ekonominya rendah. Pemerintah mendorong kebijakan hilirisasi mineral untuk meningkatkan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Hilirisasi tembaga menghasilkan produk bernilai tinggi seperti katoda tembaga, kawat konduktor, dan PCB elektronik. Nah, bisa dilihat ini contoh gambar biji tembaga. Nah, tembaga CU itu merupakan logam non-ferro yang banyak digunakan dalam sektor industri karena memiliki konduktivitas listrik dan thermal yang sangat tinggi, hanya sedikit di bawah perak. Selain itu, tembaga juga tahan korosi, mudah dibentuk, serta memiliki daya hantar panas yang baik, menjadikannya bahan yang ideal untuk kabel listrik, motor, pipa, dan komponen elektronik. Dalam perkembangan material modern, tembaga juga dimanfaatkan pada material maju atau advanced materials, seperti komposit konduktif, sistem energi terbarukan, dan teknologi ramah lingkungan. Nah, berkat sifat-sifat unggulnya, tembaga juga dikategorikan sebagai material strategis nasional yang berperan penting dalam mendukung hilirisasi industri dan transisi menuju energi bersih di Indonesia. Nah, jadi ketersediaan tembaga di Indonesia itu bagaimana? Jadi, Indonesia memiliki cadangan tembaga yang melimpah, terutama di Papua, yaitu di PT Freeport Indonesia, serta di Nusa Tenggara Barat di PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Nah, kedua tambang ini termasuk penghasil tembaga terbesar di Asia Tenggara dan berperan penting dalam suplai global. Nah, menurut Kementerian ESDM di tahun 2024, total cadangan tembaga di Indonesia mencapai sekitar kurang lebih 28 juta ton, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-7 dunia. Namun, sebagian besar hasil tambang masih diekspor dalam bentuk konsentrat mentah, sehingga nilai tambah ekonomi nasional belum optimal. Nah, untuk mengatasinya, pemerintah tengah gencar menjalankan kebijakan hilirisasi mineral melalui pembangunan smelter di dalam negeri. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat industri logam dasar nasional, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis sumber daya alam. Nah, industri hilir tembaga di Indonesia ini terus berkembang meski menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah PT Smelting Gresik, yaitu smelter pertama di Indonesia yang sejak 1999 mengolah konsentrat menjadi katoda tembaga 99,99% sebagai bahan baku industri logam dan listrik. Nah, selain itu PT Tembaga Mulia Semarang Tbk memproduksi produk hilir seperti kawat, batang, dan busbar. Sementara PT Voxel Electric Tbk dan PT Sukako ini mengolahnya menjadi kabel listrik tegangan rendah hingga tinggi. Kemudian permintaan meningkat dari sektor otomotif listrik, energi hilir tembaga di Indonesia.
secara nasional. Nah, namun penguatan teknologi, efisiensi energi, dan riset inovatif masih sangat dibutuhkan agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Selanjutnya untuk proses hilirisasi tembaga, awalnya mulai, lalu ada penambangan biji tembaga, selanjutnya penghancuran biji hasil tambang, lalu flotasi, lalu peleburan, setelah itu ada pemurnian elektrolit, lalu pembuatan produk akhir, yaitu kawat tembaga dan PCB-nya. Selesai. Next. Selanjutnya, nilai tambah pada tahapan hilirisasi tembaga. Ada 6 tahapan proses ya. Di sini ada penambangan biji tembaga. Dengan deskripsi singkatnya, biji tembaga diambil dari tambang, masih tercampur batuan dan mineral lainnya. Dengan kadar Cu persentasenya 0,5 sampai 2%. Lalu ada nilai tambah yang dihasilkan masih berupa bahan mentah bernilai rendah. Dasar bagi proses untuk selanjutnya. Selanjutnya untuk tahap proses penghancuran biji hasil tambang, deskripsi singkatnya bijinya tuh dihancurkan menjadi butiran kecil untuk mempermudah pemisahan mineral tembaga dengan kadar Cu persentasenya 2%. Lalu ada nilai tambah yang dihasilkan mempermudah proses flotasi, sedikit peningkatan efisiensi dan nilai. Selanjutnya ada tahapan proses flotasi, yaitu pemisahan biji tembaga dari pengotor dengan bahan kimia dan udara menghasilkan konsentrat tembaga dengan kadar Cu-nya 20-30%. Nilai tambah yang dihasilkan, kadar Cu meningkat tajam, sudah bernilai ekonomi yang lumayan mahal. Lalu untuk proses peleburan atau smelting, deskripsinya itu konsentrat dilelehkan untuk memisahkan logam tembaga dari sulfur dan pengotor lainnya dengan kadar Cu-nya cukup tinggi ya, sekitar 98-99%. Nilai tambah yang dihasilkan tuh menghasilkan matte copper, yaitu tembaga yang kasar. Bentuk logamnya, bentuk logam pertamanya tuh dengan nilai tambah besar. Selanjutnya untuk pemurnian elektrolit atau elektrorefining, yaitu proses elektrolisis memurnikan tembaga kasar hingga kemurnian sangat tinggi, yaitu sekitar 99,9 hingga 99,99% dengan menghasilkan tembaga murni siap industri. Nilai tambah sangat tinggi. Selanjutnya untuk tahapan proses pembuatan produk akhir atau kawat tembaga dan PCB, yaitu tembaga murni diolah jadi produk siap pakai untuk sektor listrik dan elektronik dengan kadar persentasenya lebih dari atau sama dengan 99,999%. Nilai tambah yang dihasilkan yaitu produk akhir bernilai jual tertinggi dan siap masuk ke pasar industri elektronik. Next. Baik, selanjutnya ada analisis, yaitu yang pertama mengenai potensi ekonomi dan industri. Tembaga memiliki peran penting dalam sektor listrik, otomotif, elektronik, dan energi terbarukan. Permintaan global terus meningkat seiring perkembangan teknologi dan transisi energi. Indonesia memiliki cadangan tembaga besar, terutama di Papua dan Nusa Tenggara Barat. Namun, sebagian besar masih diekspor dalam bentuk konsentrat sehingga nilai tambahnya belum optimal. Melalui hilirisasi, nilai ekonomi dapat meningkat hingga berkali lipat, misalnya dari konsentrat menjadi katoda, kawat konduktor, atau PCB. Pasar domestik yang berkembang dan peluang ekspor ke Asia Timur dan Eropa membuat sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan. Yang selanjutnya ada tantangan dan hambatan. Meskipun potensinya sangat besar, hilirisasi tembaga di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Proses peleburan dan pemurnian memerlukan teknologi tinggi yang sebagian besar masih bergantung pada negara lain. Selain itu, proses ini menghasilkan limbah berbahaya seperti gas SO2 dan slag yang menimbulkan risiko pencemaran lingkungan.
Keterbatasan infrastruktur juga menjadi masalah utama karena kapasitas peleburan di dalam negara masih minim dan dukungan logistik serta pasokan energi belum memadai. Faktor-faktor ini membuat proses hilirisasi belum berjalan optimal dan nilai tambah tembaga belum sepenuhnya dimanfaatkan. Lalu analisis yang terakhir, yaitu tentang upaya pengembangan dan juga solusi. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk mengatasi tantangan hilirisasi tembaga. Pemerintah mendorong kebijakan hilirisasi melalui larangan ekspor biji mentah dan insentif pembangunan smelter agar pengolahan dilakukan di dalam negeri. Selain itu, kolaborasi antara industri, pemerintah, dan lembaga riset penting untuk menguasai teknologi peleburan dan pemurnian sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dukungan investasi dalam pembangunan fasilitas baru, kawasan industri mineral, serta penyediaan energi dan logistik yang memadai juga menjadi kunci untuk memperkuat industri hilir tembaga nasional. Lalu kesimpulannya adalah, hilirisasi tembaga mengubah biji menjadi produk bernilai tambah seperti katoda, kawat konduktor, dan komponen elektronik. Memperkuat industri logam nasional, mengurangi impor, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang material maju untuk teknologi tinggi dan energi bersih. Lalu saran untuk mengoptimalkan potensi tembaga nasional, diperlukan percepatan pembangunan fasilitas hilirisasi dengan dukungan teknologi modern dan tenaga kerja yang terampil. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan industri dan juga lembaga riset untuk menguasai teknologi peleburan serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Selain itu, peningkatan infrastruktur, pasokan energi, dan kebijakan insentif investasi akan menjadi faktor kunci dalam mendorong keberlanjutan dan daya saing industri tembaga Indonesia di pasar global. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.